Ada sukacita, walaupun saat ini mungkin di antara kita ada yang merasakan bagaimana keletihan, kelesuan, bagaimana pencobaan datang silih berganti, di mana saat ini kita mengalami masa-masa yang sukar. Mari tetap kita mengandalkan Tuhan Yesus, tetap kita berseru kepada Dia, tetap tinggal dalam hadirat Tuhan Yesus. Haleluya, mari fokuskan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan pagi hari ini. Siapkan hatimu sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan hadir pada setiap umatnya yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena Tuhan berkata, mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat. Haleluya, mari kita berdoa. Haleluya, Tuhan Yesus, Bapa di surga, terima kasih untuk saat ini Tuhan. Pagi hari yang indah ini Tuhan, kami Tuhan Engkau bangunkan Bapa dengan tubuh yang sehat Bapa, dengan nafas Tuhan yang baru Tuhan, dan juga dengan hati yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari ini Tuhan. Kami Tuhan sungguh-sungguh mengakui Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Walaupun keadaan dunia ini semakin bergejolak Tuhan, tapi kami Tuhan mau tetap percaya, kami tetap setia Tuhan untuk mencari Engkau Tuhan. Kami tetap mau berseru kepadamu mengandalkan Engkau Tuhan, karena kami percaya Tuhan, di luar Engkau Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Engkau Tuhan kami akan binasa Bapa. Tuhan, ini kami
kemuliaan Engkau Tuhan lewat kehidupan kami. Namamu dimuliakan, namamu ditinggikan Bapa. Mari Tuhan Yesus bawa kami anak-anakmu untuk lebih lagi menghormati Engkau Tuhan, untuk meresponi kebaikan-Mu, kasih-Mu sampai saat ini Tuhan. Kami ada Tuhan semua karena kebaikan-Mu. Kami sungguh merasakan Tuhan, menikmati kasih yang Kau berikan buat kami. Biarlah kasih-Mu mengalir dalam hidup kami Tuhan, dan kami akan alirkan kasih itu kepada sekitar kami. Terima kasih Bapa, penuhi kami dengan hadirat-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya ketika kami sungguh-sungguh memuji Engkau, di situ Engkau hadir Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang beban berat Kau beri kelegaan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami siap untuk meninggikan Engkau.
Bapak Ibu Saudara kita Kristus. Shalom, bagaimana kabarnya? Luar biasa, amin. Ya, setelah 20 kali ibadah online, 20 kali ibadah online, kemarin kita memasuki ibadah hibrid. Apa sih ibadah hibrid itu? Ya ibadah yang di gerejanya sudah ada ibadah, tetapi secara online juga tetap ditayangkan. Kita mempunyai, ya pandemi ini membuat GPI Geraha Harapan mempunyai YouTube channel namanya GPI Geraha Harapan Rayon 18. Jadi yang kemarin juga diunduh di upload di situ, diunggah ke situ, dan sampai kemarin malam ada 30 orang lebih yang melihatnya, yang mengikutinya. Ini sesuatu yang puji Tuhan, karena biasanya 100, 200 juga kadang lebih. Kemarin ibadah sudah jalan, jadi yang belum ikut ibadah, yang masih mengikuti itu ada 30 orang lebih. Kenapa kok tetap kita jalankan? Supaya nanti YouTube GPI Geraha Harapan tidak mati. Kenapa? Pelayanan di kemudian hari pasti larinya ke arah pelayanan dengan cara teknologi seperti ini. Amin. Nah, jadi kasih tahu keluarga Bapak Ibu, kasih tahu kerabatnya, kita mempunyai YouTube channel loh, GPI Geraha Harapan Rayon 18. Ya, jadi untuk jemaat yang usianya di bawah 12 tahun atau di atas 60 tahun, ya dihimbau dalam masa-masa seperti ini untuk dapat beribadah di rumah masing-masing. Ya, kita akan memasuki firman Tuhan. Mari kita buka dari Matius 27. Matius 27 ayatnya 50 sampai dengan 51. Matius 27 ayat 50 sampai 51. Sudah ketemu semua, amin. Kita akan baca bersama-sama Matius 27 ayat 50 sampai dengan 51. 2, 3. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Amin, amin. Ya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mempunyai satu deretan tugas atau apa yang akan dilakukan, satu deret tugas, mana yang pertama kali Bapak Ibu lakukan? Ada banyak nih, tugas A, tugas B, tugas C, D, E, F dan sebagainya. Mana yang paling penting sehingga harus pertama kali Bapak Ibu lakukan? Pasti sesuatu yang menurut Bapak Ibu paling penting, paling perlu, sehingga itu tidak akan ditunda lagi. Itu yang pertama kita lakukan. Yesus mati di kayu salib untuk apa? Halo, untuk apa? Menebus dosa manusia. Oke, menebus dosa manusia. Kita ditebus untuk apa? Masuk surga, sekedar masuk surga. Yesus tidak katakan kita mati terus akan masuk ke surga. Itu tidak dikatakan. Kamu nanti akan masuk surga, enggak. Tapi yang dikatakan apa? Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Di mana Yesus berada, kita pun berada. Siapa di sini yang mau masuk surga? Kata. Siapa di sini yang mau berada di tempat di mana Yesus berada? Kata. Lebih penting mana tempatnya atau siapa yang bersama? Lebih penting mana kita ada di satu tempat apa bersama Yesus, di mana Yesus berada? Ekstrimnya ini. Kita kan sering dibully, dikatakan, kamu menyembah manusia, Yesus itu manusia, kamu akan masuk neraka. Ada seorang hamba Tuhan waktu saya kecil, dia katakan jawabannya waktu ditanya seperti itu, saya catat dalam hati saya. Waktu ditanya, kamu akan masuk neraka, apa jawabannya? Di neraka pun bersama Yesus, aku rela. Karena neraka bersama Yesus akan menjadi seperti surga. Surga tanpa Yesus gak ada bedanya dengan neraka. Itu jawabannya. Dan itu aku pegang. Karena yang lebih penting adalah siapa yang bersama dengan kita. Bukan tempatnya, bukan. Dosa sudah memisahkan manusia dengan Tuhan.
Di Taman Eden, manusia enak bertemu dengan Tuhan, enak. Bahkan mulai dari hal-hal yang kecil, ngasih nama binatang. Tuhan katakan pada Adam, binatang didatangkan kasih nama. Datang kambing, kasih nama kambing. Datang sapi, kasih nama sapi. Sampai terakhirnya nggak menemukan penolong yang sepadan. Sampai Tuhan ambil dari tulang rusuknya, diciptakan satu ciptaan yang benar-benar beda, Hawa. Sampai dia katakan, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari daging. Begitu berdosa, dilempar, ditaruh keluar dari Taman Eden. Di dunia kemah suci pun dibagi-bagi. Ada halamannya, ada ruang suci, ada ruang maha suci, dan tidak sembarang orang bisa masuk ke situ. Orang tidak kudus masuk di situ mati. Jadi apa yang dilakukan pertama kali oleh itu? Firman-Nya tadi kata, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus pertama kali? Apa yang dianggap penting oleh Tuhan Yesus sehingga dilakukan pertama kali? Apa yang dianggap perlu dilakukan pertama-tama? Tabir bait suci, pemisah antara ruang suci, ruang maha suci itu dibelah. Manusia diampuni dosa, dikuduskan, dilayakkan untuk bertemu Tuhan. Seolah-olah Tuhan Yesus katakan, mari masuk dalam ruang maha kudus. Tema kita kali ini adalah tabir sudah terbelah. Tabir sudah terbelah. Kerinduannya untuk menghilangkan batas itu membuatnya turun ke bumi. Kerinduannya, kasihnya yang besar itu membuatnya turun ke bumi. Makanya waktu terjadi PSBB, kita tidak bisa ibadah di gereja. Tenang, kita rindu ibadah di gereja. Tenang, Yesus memiliki kerinduan yang jauh lebih besar dari kerinduan kita pada. Tetapi itu sudah terbuka. Monggo, setelah ribuan tahun akhirnya terbuka. Monggo, keputusan ada di tangan kita. Mau masuk atau tidak. Mestinya kalau sama-sama rindu, kita rindu, Yesus ini bertemu, akan terjadi seperti ledakan sukacita yang sangat dahsyat. 20 kali ibadah online akhirnya gereja dibuka. Seharusnya terjadi ledakan sukacita yang dahsyat. Tapi kok ada yang bilang minggu lalu, saya lupa kalau ada ibadah. Wah, saya lupa kalau ada ibadah. Saya percaya orang itu juga tidak ikut ibadah online, karena kalau ikut ibadah online dia akan cari ibadah online, dan pagi itu belum ada ibadah online, dia akan tanya ada ibadah atau tidak. Tapi wah, saya lupa. Ketemu anak kecil ditanyain, Dek, ikut ibadah online sekolah minggu? Enggak kak. Kenapa enggak? Mama aja gak ibadah online. Bapak Ibu sudah saudara Kristus, seandainya Bapak Ibu tidak bisa ibadah online karena keterbatasan kuota, karena memang diperuntukkan untuk anak-anak sekolah, dipaksa-paksain, saya masih bisa nerima. Tetapi kalau ibadah Bapak Ibu itu terganggu, Bapak Ibu tidak ikut ibadah online karena kehilangan kerinduan dengan Tuhan, itu artinya kematian Tuhan untuk kita gagal menyentuh hati kita. Kerinduan Tuhan bertepuk sebelah tangan. Gak heran, banyak masalah terjadi dalam keluarga. Banyak. Kalau
rumahnya 3 lantai, oke, naik ke atas lantai 2, bosen lantai 3, bosen lagi turun ke bawah. Tapi kalau jalan di sini stres, lihat anaknya yang stres karena suruh sekolah di rumah. Lihat sini sini, istrinya yang stres karena jadi guru anak-anaknya. Lihat sono, lihat suaminya yang stres karena pekerjaannya. Dan tidak punya waktu untuk Tuhan. Orang stres ketemu orang stres, ketemu orang stres. Bubar, ributlah pasti. Mari masuk. Tabir bait suci sudah dibelah. Mari masuk. Gereja sudah dibuka. Mari masuk. Kerinduan itu punya power. Kerinduan itu punya power. Zaman dulu, zaman belum ada BlackBerry, masih telepon, masih email. Saya bisa telepon sana sini, cari nomor telepon teman saya SMA, kirim foto, mereka kirim fotonya apa nih, di-uploadin, dikirim. Bisa nyambung karena kerinduan. Sampai saya itu dapat kumpulin teman-teman SMA di ulang tahun anak saya karena kerinduan. Kerinduan itu mampu membuat Bapak Ibu ketemu Tuhan dimanapun. Di sini bisa, di rumah juga bisa. Tapi tanpa kerinduan, ibadah di sini pun bisa kita tidak ketemu Tuhan. Jadi persoalannya adalah kita punya kerinduan pada Tuhan. Kalau 2 orang saling rindu ketemu, dahsyat. Dan kekristenan memang bukan masalah ritual ibadah di gereja, lakukan ini, lakukan itu, enggak. Tetapi masalah dipulihkannya hubungan kita dengan Tuhan. Ada kerinduan untuk ketemu dengan Tuhan. Pandemi memang ujian bagi kita. Ujian. Di saat seolah-olah kita bebas datang gereja, kita masih punya enggak kerinduan dengan Tuhan. Di saat kita dipaksa harus berkumpul terus dengan keluarga kita masih punya enggak saling kerinduan, saling pengertian atau ribut. Itu ujian bagi kita. Tidak usah Bapak Ibu, Bapak Ibu yang tahu selama masa pandemi bagaimana kerinduan Bapak Ibu dengan Tuhan. Virus ini tidak main-main. Dulu kita hanya dengar virus itu jauh di luar negeri, kita malah teriak Indonesia nggak dijamah, jadi candaan. Tiba-tiba mau masuk kaget, tiba-tiba kok makin besar. Pernah dihitung yang mati itu umumnya sekian persen dari yang terkena. Ini yang mati sudah sekian orang. Harusnya yang terkena adalah dihitung-hitung, pernah dihitung normal 26.000. Wah, banyak banget. Tapi sekarang sudah menembus 100.000. Kita tenang-tenang saja, kita lupa. Saya mau katakan virus ini tidak main-main. Dan hari-hari ini saya percaya di antara Bapak Ibu ada yang mulai mendengar orang yang kita kenal dijamah juga oleh virus ini. Malam waktu persiapkan khotbah ini ada satu lagu, ya bukan lagu gereja sih. Lagu itu dikatakan, if tomorrow never comes, will she know how much I love her. Jadi seolah-olah itu lagu ini mengingatkan kita, seandainya besok pagi itu tidak ada, apakah dia, istriku, kekasihku itu tahu seberapa besar cintaku padanya? Bapak Ibu pernah membayangkan, seandainya besok pagi itu tidak ada, apakah orang-orang yang kita kasih itu mengerti kita sudah mengasihinya? Maka itu jangan tunda-tunda. Setidaknya katakan, aku mengasihi. Masa pandemi ini, kalau malam saya lihat istri saya tidur, saya nangis, kasihan. Dia kerja, saya kerja di rumah. Tuhan lindungi dia, Tuhan jaga dia, jauhkan dari virus corona, jaga dia, aku mengasihinya. Terus saya panggil saya panggil Yai, adik I love you. Dia cuma tapi dia tahu kalau tiap malam saya ucapkan itu. Adakah di antara Bapak Ibu yang saat ini ingin mengucapkan I love you pada orang-orang yang dikasihi? Jangan tunda-tunda, ucapkan itu, segera nyatakan kasih. Segera nyatakan kasih. Yesus membelah tabir bait suci karena kerinduannya ingin segera ketemu dengan kita. Apakah kita memiliki kerinduan yang sama? Jadi kita satu dalam doa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Melayakan kami kembali beribadah di tempat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau lindungi anak-anak itu. Terima kasih gereja sudah kau ampuni kami, ampuni kami. Kalau kami kehilangan kerinduan kami kepadamu, kami sampai lupa. Di saat seolah-olah kau izinkan kami itu tidak ke gereja, kami tidak mencari, ampuni aku Tuhan, ampuni aku Tuhan, ampuni aku Tuhan, ampuni aku. Bapak Ibu, bila Bapak Ibu digerakkan Tuhan, merasa sudah kehilangan kerinduan dengan Tuhan, ada persoalan di rumah, karena tidak ada kerinduan dengan rumah tangga, dengan anggota keluarga saat ini dan ingin dipulihkan, taruh tangan kanan di Bapak Ibu saudara saat ini. Beralam masa kaya dalam kau lihat Tuhan tangan-tangan Tuhan, tangan-tangan yang ditaruh di dada masing-masing. Kau berkati mereka, jagai mereka Tuhan, jauhkan dari virus corona dan pulihkan kerinduannya padamu. Jamah mereka Tuhan, jamah mereka Tuhan, jamah mereka Tuhan, sehingga memiliki kerinduan ketemu denganmu. Karena dengan kerinduan itu mereka bisa bertemu denganmu dimanapun. Dan tanpa kerinduan itu di gereja pun mereka akan bertemu denganmu. Kasihnya dengan dalam keluarga memulihkan. Mari Bapak Ibu, mari Bapak Ibu, ingat-ingat nama orang Bapak Ibu kasih. Sebut mereka, di dalam nama Yesus aku mengasihinya, di dalam nama Yesus aku mengasihi, di dalam nama Yesus aku mengasihi. Jaga kesehatan mereka lebih panjang, umur jauhkan dari virus corona. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Puji nama Tuhan, kami seluruh jemaat GBI Gerahara mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yusuf Hendo, MTH. Tuhan Yesus memberkati semua pelayanan Bapak. Sebelum pengumuman saya bacakan lebih lanjut, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di tempat ini. Apabila ada, kami mau silakan bagi berdiri. Di nama Tuhan, jemaat yang setia. Jadi kerinduan kita semua berdoa bagi jiwa-jiwa baru untuk datang ke tempat ini sehingga lebih banyak lagi yang diselamatkan dan untuk pemulihan nama Tuhan. Pengumuman dana pembangunan. Dana pembangunan yang di amplop biru, berwarna biru, ya. Minggu lalu telah terkumpul sebesar Rp135.430.000. Sumbangan sukarela dari 58 kepala keluarga sampai dengan minggu lalu sebesar Rp109.170.000. Total sebesar Rp244.600.000. Dana yang telah digunakan sebesar Rp54.883.000. Sehingga dana saldo total yang ada adalah sebesar Rp189.417.000. Sumbangan yang berupa bahan bangunan sebesar 59 sak semen yang diberikan oleh jemaat. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mendapatkan amplop putih, yaitu formulir untuk sumbangan, dapat mengambil dan meminta kepada sekretariat Bapak Pendeta Yusuf Budi untuk diisi dan diserahkan kembali kepada sekretariat. Terima kasih untuk partisipasi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku semua yang telah mendukung dalam doa dan dalam dana. Untuk kegiatan sepekan, ibadah tengah minggu diliburkan sementara sampai pemberitahuan lebih lanjut. Yang kedua, hari Rabu tanggal 12 Agustus ada rumah doa di gereja pukul 10 WIB. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk bersama-sama beribadah dalam rumah doa, dapat diundang. Jadi bukan hanya untuk pengerja, tetapi jemaat pun bila ingin bersama-sama berdoa, dipersilakan untuk hadir dalam rumah doa. Ibadah raya minggu depan tanggal 16 Agustus tetap diadakan 3 kali. Ibadah raya pertama pukul 7.30 WIB, ibadah raya kedua pukul 10 WIB, dan ibadah ketiga pukul 5 sore. Untuk anak sekolah minggu
ibadah masih dilakukan secara online dan ada di channel YouTube GBI Harapan. Gereja akan mengadakan pemberkatan nikah antara saudara Boven Rolas Tuas Tindaul dengan saudari Juniana Butar-Butar pada tanggal 29 Agustus 2020. Jika ada di antara Bapak Ibu Saudara yang merasa ada halangan bagi kedua mempelai untuk melangsungkan pernikahan, agar dapat menghubungi gembala ataupun sekretariat. Kemudian bagi jemaat yang sudah menetap dan menjadi jemaat GBI Harapan minimal 3 bulan beribadah secara rutin di tempat ini, dapat mengajukan pembuatan kartu keluarga jemaat atau KKJ dengan mengisi form yang telah disediakan dengan melampirkan fotokopi KTP 1 lembar dan pas foto berukuran 3x4 berwarna 2 lembar, dan diharapkan dapat mendaftarkan diri untuk ikut serta dalam diakonia kedukaan dengan biaya sebesar Rp10.000 setiap kakak per bulannya. Hal ini diperlukan untuk kedukaan bagi setiap jemaat yang menjadi peserta atau menjadi jemaat. Agar diambil KKJ yang sudah selesai atas nama 1. Monica Rowlin Manalu, dan surat penyerahan anak atas nama Vida Benedicta Sianturi. Ini sudah selesai. Agar selesai ibadah, kalau memang ada nama yang saya sebutkan tadi, itu segera menghubungi sekretariat. Himbau setelah ibadah selesai, Bapak Ibu Saudara tidak berkumpul, tetapi segera pulang. Bukan maksudnya tidak bisa kita berbicara, tapi untuk menjaga satu dan lain hal. Dan kemudian seperti yang sudah saya umumkan juga di minggu kemarin, untuk anak-anak berusia 12 tahun ke bawah tetap ibadah dengan secara online. Dan bagi Bapak Ibu yang telah berumur 60 tahun ke atas, mohon untuk beribadah secara online, jadi tidak secara offline. Jadi bukan maksudnya ada diskriminasi, tapi memang kita mau menjalankan protokol COVID-19. Saya rasa demikian. Tuhan Yesus memberkati. Sama di dalam kerajaan surga, kami naikkan syukur kehadirat-Mu Tuhan pada saat pagi hari ini kembali di hadapan-Mu Tuhan. Sungguh merupakan kesukaan hati kami, kerinduan yang dalam hati kami untuk kami datang ke hadirat-Mu saat ini Tuhan. Di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami bersyukur kami dapat beribadah kepada-Mu. Bila apa yang kami lakukan saat ini boleh berkenan di hadirat-Mu, menjadi suatu persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, bahwa saat ini suatu ujian penantian dalam hidup kami Tuhan, bahwa benar-benar apakah kehidupan kami mengandalkan Engkau Tuhan. Hati kami terpaut kepadamu Tuhan Yesus, sungguh-sungguh menjadi rindu hati kami selalu senantiasa di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Biarlah kami hanya mengandalkan Engkau, kami hanya bersandar kepadamu Tuhan, sebab Engkau yang memberikan kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, memberkati hamba-Mu Pendeta Joshua Hendro Tuhan yang sudah membawakan firman-Mu. Berkati dalam keluarganya, juga anak-anaknya yang kami serahkan di dalam tangan. Kami berdoa saat ini Tuhan, bagi bangsa dan negara kami Indonesia, bagi pemimpin kami tertinggi Pak Presiden Jokowi Tuhan, dan semua staf, bahkan menteri-menterinya, aparat sampai aparat yang tertinggi yang terendah Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah bangsa Indonesia ini dengan pemimpin-pemimpin kami dapat membawa bangsa ini tetap bertahan dalam krisis ekonomi saat ini Tuhan. Engkau yang menyertai hamba-hamba-Mu, bahkan setiap gereja-gereja-Mu yang ada, Engkau yang menyertai dan memberikan kekuatan Tuhan. Terima kasih. Kami terus juga berdoa bagi Kepala kami pembina Pak Niko Nyoto Raharjo dan keempat wakilnya Tuhan. Kau pakai lebih lagi hamba-hamba-Mu, tetap kuat melayani Engkau di tengah goncangan pergumulan yang hebat saat ini Tuhan. Biar hamba-Mu dapat memuliakan dan membesarkan nama-Mu
banyak jiwa-jiwa dimenangkan di kota-kota desa, bahkan di luar negeri Tuhan. Engkau jamah hamba-Mu, Engkau memberkati Tuhan. Bahkan juga gembala rakyat kami dan tempat waktunya Pak Andi Markus Tuhan. Engkau yang menyertai berikan hikmat, kerendahan hati Tuhan, dan teladan bagi kami semua gereja-gereja-Mu. Gembala cabang di tempat ini, Bu Nini Krisyanti Tuhan juga Engkau yang menyertai dan pimpin Tuhan. Gembala ranting, bahkan gembala kul, hamba-hamba-Mu Tuhan semua, Engkau menyertai dengan kuasa-Mu, tetap kuat di dalam Tuhan dan bersandar hanya kepada-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan juga pada saat siang hari ini bagi jemaat-Mu yang hadir di tempat ini. Kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan masing-masing hamba-Mu yang ada Tuhan, tapi yang pasti kami tahu bahwa Engkau tidak meninggalkan kami berjalan sendiri. Engkau yang memberikan kekuatan, memberkati setiap hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu tempatnya pergumulan ekonomi Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan bahkan jalan keluar, kekuatan jalan keluar bagi setiap jemaat-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan juga setiap jemaat-Mu yang dalam pergumulan ekonomi, bahkan juga pekerjaan. Kami serahkan dalam tangan-Mu, biar Tuhan yang memberikan yang terbaik bagi setiap jemaat-Mu di tempat ini. Bahkan pergumulan keluarga, Engkau yang memberikan Tuhan jalan keluar. Sukacita dan sejahtera Tuhan curahkan bagi setiap jemaat-Mu yang ada saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan semuanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Bahkan COVID-19 ini Tuhan, kami berdoa, oh hanya kuasa-Mu yang bekerja Tuhan, kuasa-Mu yang penuh kuasa, yang penuh dahsyat. Engkau yang menyertai. Kami hancurkan segala sakit penyakit yang mengganggu, bahkan mengintimidasi setiap orang Tuhan. Kami tolak, katakan kami hancurkan di dalam nama Yesus. Biar COVID ini cepat berlalu Tuhan, dan semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akan berdoa sesuai dengan yang Tuhan ajarkan kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Sebelum pulang Tuhan, kami rindu untuk menerima berkat yang bersama dengan hamba-Mu. Mari kita buka hati kita. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah membawa berkat daripada Tuhan. Berkat damai sejahtera sukacita. Berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, shalom, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.